Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Kelompok Tani Rahayu ya, KTH Tani Rahayu yang beralamat di Kampung Cikole. Produk unggulan kami di sini adalah jamur tiram, baik jamur tiram putih maupun coklat ataupun yang berbagai jenis, tergantung kami memberikannya. Untuk proses pembuatan jamur tiram ini, faktor utama yang harus disediakan adalah bahan baku. Ini adalah serbuk gergaji. Serbuk gergaji itu tergantung kapasitas yang kita gunakan. Yang kedua adalah dedak. Dedak itu kami menggunakan untuk standar di wilayah kami itu untuk satu karung ini ya, untuk satu karung ini menggunakan 3 kilo sampai 3,5 kilo untuk satu karung. Yang selanjutnya itu menggunakan kapur kaptan. Kapur kaptan seperti itu ya, yang ada di kapur kaptan itu menggunakan kurang lebih 0,5 kg atau setengah kilo lah, bahasa di masyarakat itu setengah kilo. Kalau memang udah tersedia 3 bahan tadi, maka kami menggunakan, alhamdulillah ini udah menggunakan mesin aduk, dimana ini kapasitasnya sampai 2 karung bahan baku. Dan untuk pengadukan itu pakai standar waktu, dan kita dengan menggunakan estimasi kepalan, yaitu untuk pembasahannya menggunakan air normal kurang lebih dari 1 karung itu. Kalau memang standar untuk basahnya kurang lebih menggunakan 3 ember atau 15 liter air per 1 karung. Jadi kalau memang 2 karung satu mesin ini menggunakan kurang lebih 6 sampai 7 ember. Yang selanjutnya setelah posisi di pengadukan ini beres, biasanya kami ada pembungkusan atau pengemasan. Pengemasan itu biasanya dilakukan oleh ibu-ibu ya. Ini ruangan pengemasan. Setelah pengemasan seperti ini nih, dikemas seperti ini. Nah, ini untuk kapasitas 1730. Nah, kami menggunakan ada plastik 1730 dan 1735. Artinya 1730 itu untuk mempercepat pertumbuhan atau panen ya, kurang lebih 30 hari. Kalau memang 1735 kita ke jangka panen setelah kita inokulasi bibit itu kurang lebih 40 hari. Nah, setelah beres pengemasan itu dari serbuk gergaji, kita masukkan ke drum. Ini adalah drum pengukus. Ini drum pengukus ini kurang lebih kapasitas sampai 6 sampai 7 ribu lah. Ini kalau dipaksakan. Ya. Kita menggunakan yaitu semawar 0,8 dan menggunakan 2 tabung. 2 tabung gas itu sampai habis. 2 tabung gas sampai habis, dan setelah padam tunggu dingin. Nah, setelah ini dingin, maka kami alihkan backlog ini namanya backlog ya. Backlog ini kita oper ke ruang inkubasi. Ini tempat ruang inkubasi saya ya, yang berada di kelompok Tani Rahayu. Ini ruang inkubasi, cuman sekarang lagi nggak produksi. Pada akhirnya agak acak-acakan dikit. Ini adalah bibit yang sudah siap di inok ke sini. Kalau memang udah dingin, kita menggunakan bibit ini. Ini jenis jamur tiram putih, jenisnya jenis USA ya, karena banyak jenis. Ada USA, ada Thailand, ada jenis emas. Kalau Indonesia jenis emas itu yang diproduksi oleh IPB. Nah, setelah inokulasi ini, maka jadilah seperti ini nih. Kebetulan ini nih. Nah, nanti setelah ini jadinya seperti ini. Mulai ini dan akhirnya kita menggunakan inokulasi, kita gunakan cincin, karet, dan penutup koran atau dengan menggunakan kapas ya, tergantung kita sesuai kebutuhan kita. Nah, setelah ini beres, nah ini posisi ke 1730, ini kurang lebih 3 minggu, perjalanan 3 minggu, 21 hari lah, 20 lebih hari. Ini miselium ini akan turun ke bawah. Dan kalau memang sudah 80 sampai full, maka kami akan dioper ke saung budidaya. Nah, kita ini berada di kumbung budidaya. Nah, seperti inilah. Kalau memang kita udah 1 bulan perjalanan dari inkubasi, maka akan timbul buah seperti ini ya. Kami sebut di petani itu, petani jamur adalah buah. Sebenarnya ini bentuknya walaupun bentuk daun. Ini adalah hasil daripada pembuahan jamur tadi.
kurang lebih untuk plastik ini 1 bulan kita bisa memanen jamur ini. Nah, jamur ini kami di kelompok kami itu ada yang dijual langsung mentah dan ada juga yang diolah masing-masing daripada keinginan masyarakat itu sendiri. Karena turunan daripada olahan dari jamur ini ada berbagai macam. Ada bisa buat es krim, ada buat lauk pauk, ada buat cemilan. Pokoknya kurang lebih 60 jenis makanan dari olahan turunan ini bisa jadi dari jamur ini. Oke. Ini Pak, apa namanya? Untuk kapasitas jamur yang ada di Bapak ini ada berapa? Untuk kapasitas kumbung saya ini, kapasitas ini kurang lebih 25.000 backlog ya. 25.000 backlog. Cuma untuk saat ini terus terang saung ini keadaan kosong. Ini aja kemarin saya cuma 10.000, namun banyak kendala hama dan penyakit, ini paling sisa 3.000 lagi. Dan kenapa saya tidak produksi? Karena selama ini kami untuk petani jamur khususnya di Kabupaten Lebak itu terkendala dengan bahan baku, yaitu bahan baku yang terkendala sekarang adalah bahan baku utama yaitu serbuk gergaji. Selama ini 2 tahun berjalan ini serbuk gergaji sekarang rebutan dengan penggunaan untuk pemanas PLTU. Jadi kami yang ada di bawah ini di UMKM kelas kecil akhirnya kalah. Oh iya. Kesulitan dari bahan baku Pak ya? Iya, jelas kesulitan bahan baku. Bukan saya aja, karena kebetulan saya adalah yang selalu koordinasi di kabupaten. Dulunya saya asosiasi kabupaten, makanya saya tahu persis keluh kesah para petani ini. Karena tahun 2015 dulu kami ada yang di data saya itu hampir 60 petani. Untuk sekarang paling bisa dihitung jari, entah mungkin paling banyak 10 orang. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.